Halo Bunda, hari ini aku akan membahas tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan. Bunda-bunda harus tahu nih apa saja manfaat dari pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan janin dalam kandungan. Yang kedua, untuk memantau tumbuh kembang janin. Yang ketiga, mendeteksi sedini mungkin adanya kelainan baik ibu maupun janin. Kapan sih sebaiknya Bunda memeriksakan kehamilan? Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan sejak pertama kali Bunda tahu positif hamil. Pemeriksaan kehamilan sebaiknya dilakukan berapa kali sih Bunda? Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan 6 kali selama kehamilan. 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga. Standar ANC mencakup 10 poin, yaitu poin pertama yaitu timbang berat dan mengukur tinggi badan. Menimbang berat badan setiap pemeriksaan bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin, sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi CPD atau panggul sempit. Kedua yaitu pengukuran tekanan darah. Diperlukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan yang juga dapat menjadi tanda preeklamsi dan eklamsi. Ketiga yaitu menilai status gizi ibu dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila diukur pada pemeriksaan pertama kehamilan. Bila lingkar lengan atas ibu kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong kek. Dapat beresiko melahirkan bayi berat lahir rendah. Keempat yaitu pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin. Kelima yaitu menentukan presentasi dan denyut jantung janin. Menentukan presentasi dilakukan pada akhir trimester kedua. Tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi janin. Apabila bagian terbawa janin bukan kepala, dapat dilakukan penatalaksanaan secepatnya. Pemeriksaan DJJ dilakukan pada akhir trimester pertama. Batas normal DJJ 120 hingga 160 kali dalam 1 menit. Yang keenam ialah screening imunisasi TT atau tetanus toksoid. Imunisasi TT dapat mencegah terjadinya tetanus neonatorum atau kejang pada neonatus. Ibu setidaknya sudah harus berstatus T2 agar mendapat perlindungan. Ketujuh ialah pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu yang dapat mengakibatkan perdarahan saat bersalin. Kedelapan adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi 2, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin ialah pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu pada masa hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin dalam darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis atau epidemis seperti malaria, HIV, dan lain-lain. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi tertentu. Misalnya, pemeriksaan BTA. Kesembilan adalah penanganan kasus bila hasil pemeriksaan ibu mengalami tanda-tanda bahaya. Maka, dalam pemeriksaan ANC juga harus direncanakan penatalaksanaan atau solusi dari masalah ibu tersebut. Ke-10 yaitu konseling atau memberikan KIE pada ibu terkait hal-hal yang perlu ibu ketahui, seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, keluarga atau suami dalam mendampingi ibu, tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas, asupan gizi seimbang, inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif, KB pasca persalinan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan.